Berita aktual, 21 Agustus 2025, situasi di Israel dan Gaza pada hari Kamis 21 Agustus 2025. Pada hari tersebut, terjadi serangan udara Israel di Gaza yang menewaskan 9 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Serangan ini terjadi di tengah konflik yang telah berlangsung selama 19 bulan sejak Oktober 2023. Selain itu, pada hari yang sama, Hamas merilis video 2 sandera Israel yang masih hidup di Gaza. Elkanah Bohbot dan Yosef Haim Ohana yang ditangkap selama serangan pada 7 Oktober 2023. Dalam video tersebut, Ohana menggambarkan kondisi fisik dan mental Bohbot yang memburuk dan menyerukan kepada pemerintah Israel untuk mengakhiri perang di Gaza serta membebaskan para sandera. Video ini memicu protes di Israel dengan banyak warga termasuk keluarga sandera menuntut pemerintah untuk mencapai kesepakatan pertukaran tahanan dan mengakhiri perang. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Pada tanggal 21 Agustus 2025, dunia kembali bergetar, bukan karena Israel menyerang, tetapi karena Israel harus bertahan hidup. 9 orang tewas di Gaza, dan media pun berlomba-lomba menyalahkan satu pihak, Israel. Tapi siapa yang mengingat awal kisah ini? Siapa yang bersuara saat Hamas menyerbu dengan brutal pada 7 Oktober 2023, membantai, menyiksa, dan menculik warga sipil tak bersenjata? Inilah berita yang sebenarnya yang harus kalian ketahui. Hari itu Hamas merilis video 2 sandera Israel, Elkanah Bohbot dan Yosef Haim Ohana. Wajah mereka penuh luka, suara mereka penuh harap. Mereka bukan prajurit, mereka bukan musuh. Mereka adalah anak-anak Israel yang ditawan selama 19 bulan dalam kegelapan yang tak terlihat dunia. Bukankah seharusnya mereka yang menjadi pusat belas kasihan? Tapi dunia lebih cepat menangisi korban di Gaza dan lebih lambat mengakui teror yang dilancarkan Hamas dari balik rumah sakit dan sekolah. Israel bukan agresor. Israel adalah satu-satunya benteng terakhir melawan kebiadaban yang tak mengenal moral. Dan ketika rakyatnya berdiri, memprotes, menuntut pembebasan sandera, itu bukan kelemahan. Itu kekuatan cinta bangsa ini terhadap setiap nyawa yang diculik dari tanah airnya. Kini, dunia menanti kunjungan Presiden Donald Trump ke Timur Tengah. Ia tidak datang ke Israel, tapi kami tidak butuh panggung politik. Kami butuh dunia yang berani berkata, cukup sudah menyalahkan korban. Saat Israel membela dirinya, itu bukan kejahatan, itu keadilan. Firman Tuhan di Kejadian 12 ayat 3 berkata, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apakah saudara mengerti artinya? Israel tidak sendirian. Ia berdiri di bawah perlindungan Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Siapapun yang melawan Israel sedang menempatkan dirinya melawan janji Tuhan sendiri. Di jalan-jalan Kaplan, di Habima Square, rakyat tidak tinggal diam. Suara-suara yang mengasihi tanah kelahiran mereka mulai bangkit. Mereka bukan membenci damai, tetapi mencintai kehidupan. Dan kehidupan itu hanya bisa diperoleh bila musuh dihancurkan dan kebenaran ditegakkan. Firman Tuhan di Ulangan 20 ayat 4 berkata, Sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Hari-hari ini adalah hari penting, ketika banyak bangsa menutup mata, ketika dunia menyebut Gaza korban, Tuhan melihat lebih dalam. Ia melihat darah anak-anak Israel yang ditumpahkan, ia mendengar jerit para sandera, dan ia tidak tinggal diam. Maka bangkitlah, hai umat Tuhan, jangan malu membela Israel, jangan ragu menyuarakan kebenaran. Israel bukan penindas, Israel adalah ujung tombak rencana kekal Tuhan di bumi. Jika Yerusalem jatuh, maka terang dunia akan meredup. Tapi kita tahu,
itu tidak akan terjadi, karena Tuhan sendiri adalah benteng Israel, saudaraku. Jangan biarkan berita dunia memutarbalikkan kebenaran. Berdirilah di sisi Israel, berdirilah di sisi Tuhan, karena yang berpihak pada Israel, berpihak pada takhtanya. Dan siapa yang berpihak pada takhtanya, tidak akan dipermalukan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, banyak bangsa boleh berteriak lantang menuntut gencatan senjata, tapi tidak satu pun dari mereka menuntut agar Hamas melepaskan sandera. Mereka berteriak soal kemanusiaan, tapi di mana kemanusiaan untuk rakyat Israel yang diculik, dibakar hidup-hidup, dan diperkosa oleh para teroris? Inilah saatnya untuk berkata dengan lantang, kebenaran bukan ditentukan oleh jumlah suara. Kebenaran berdiri tegak bersama firman Tuhan yang kekal dan tidak berubah. Mazmur 1 ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan Tuhan. Lihatlah apa yang terjadi hari ini. Musuh Israel bukan hanya satu, mereka adalah jaringan. Hamas, Houthi, Hizbullah, Iran. Mereka bukan sekadar pasukan fisik, mereka adalah poros kejahatan yang telah dinubuatkan sejak ribuan tahun lalu. Tetapi, dengar baik-baik ini, poros kejahatan itu akan runtuh, bukan karena kekuatan politik atau diplomasi dunia, tapi karena Tuhan sendiri yang mengurapi Israel dengan kemenangan. Firman Tuhan tertulis di Zakharia 2 ayat 8 berkata, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Israel bukan sempurna, tetapi ia adalah pupil mata Tuhan. Dan siapa yang berani menyentuhnya, akan merasakan tangan Tuhan sendiri yang membalas. Jangan goyah umat Tuhan. Jika Israel hari ini dikepung oleh fitnah dan kebencian dunia, maka inilah saatnya kita mengangkat suara. Bukan dengan amarah dunia, tetapi dengan kebenaran yang menyala-nyala dari firman-Nya. Israel berdiri karena Tuhan menopangnya. Israel berperang karena Tuhan menyuruhnya. Israel menang karena Tuhan berjalan di depan tentaranya. Firman Tuhan berkata di Yesaya 49 ayat 25, sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos, sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Shalom saudara-saudari terkasih. Selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini dunia kembali berguncang. Serangan demi serangan dilancarkan ke tanah perjanjian. Di Gaza, ledakan mengguncang. Di Israel, tangis para keluarga sandera menggema di jalan-jalan Yerusalem. Dan di tengah segala kekacauan ini, suara hati umat Tuhan tidak diam. Mereka berbaris, berseru dan berseru kepada satu pribadi. Tuhan Israel yang hidup. Pada tanggal 11 Mei 2025, dunia menyaksikan bagaimana Israel bukan hanya diserang secara fisik, tetapi juga diuji secara moral, politik, dan spiritual. Pejuang di garis depan tidak hanya bersenjatakan tank atau misil, tetapi juga iman yang tak tergoyahkan. Saudara, lihatlah, Hamas merilis video 2 sandera yang masih hidup.
Taktik licik musuh tidak berhenti. Mereka ingin menggoyahkan hati orang benar. Tapi apakah Israel menyerah? Tidak. Bahkan di saat Presiden Amerika berkunjung ke Timur Tengah tanpa singgah ke Yerusalem, Tuhan sendiri tidak pernah berpaling dari umat pilihannya. Israel tidak sempurna, tetapi Israel tidak pernah menyerah untuk hidup. Di tengah dunia yang cepat menilai, cepat mengutuk, namun lambat memahami, ada satu bangsa yang terus berdiri, meski tubuhnya berlumur luka dan hatinya koyak oleh kehilangan. Hari ini, nama-nama seperti Elkanah Bohbot dan Yosef Haim Ohana bukan sekadar angka dalam laporan. Mereka adalah wajah dari penderitaan yang panjang, dari tangisan seorang ibu, dari doa seorang ayah, dari kerinduan satu bangsa akan damai yang tak pernah utuh. Mereka adalah pengingat bahwa perang ini bukan soal tanah, tapi soal keberadaan. Israel tidak mengejar perang, Israel dikejar oleh perang. Dan ketika mereka membalas, itu bukan karena benci, tapi karena ingin bertahan. Karena jika Israel berhenti berperang hari ini, Israel bisa lenyap esok hari. Tapi jika Hamas berhenti berperang hari ini, perdamaian bisa mulai besok juga. Namun dunia tetap membalik kebenaran. Mereka bersimpati pada yang menjadikan anak-anak sebagai tameng, tapi menuduh bangsa yang melindungi anak-anaknya sendiri sebagai penindas. Mereka bersorak untuk propaganda dan bungkam terhadap para sandera. Bukankah ini adalah kemunafikan yang menampar nurani? Israel tidak butuh belas kasihan. Israel butuh kebenaran ditegakkan. Butuh suara yang berani mengatakan bahwa hidup orang Yahudi juga berharga. Bahwa seorang anak Israel pun pantas dilindungi. Bahwa negeri yang satu ini, yang dipilih oleh sejarah dan janji Tuhan, layak untuk berdiri, hidup, dan dihormati. Jika dunia diam, biarlah kita bersuara. Jika dunia membenci, biarlah kita tetap mengasihi bangsa yang telah berkali-kali disalib oleh fitnah dan perang. Dan jika dunia melupakan, biarlah kita mengingat bahwa Israel adalah janji yang tidak bisa dibatalkan, bahwa kebenaran tidak akan pernah mati sekalipun dibungkam. Untuk setiap nyawa yang masih disandera, untuk setiap anak yang tumbuh di bawah bayang-bayang rudal, untuk setiap keluarga yang memeluk foto bukan tubuh orang yang mereka cintai. Israel, kamu tidak sendiri. Kami berdiri bersamamu, kami menangis bersamamu, dan kami tidak akan diam sampai kebenaran menang dan terang Tuhan bersinar di atas Yerusalem selamanya. Mari kita doakan Israel. Mari kita dukung Israel. Bukan karena politik, bukan karena sekutu, tapi karena iman. Karena kita tahu tanpa Israel tidak ada Yerusalem, dan tanpa Yerusalem tidak ada harapan akan kedatangan kembali Sang Mesias. Maranatha, Tuhan segera datang. Tapi sebelum itu, tanahnya akan dibersihkan dan musuhnya akan dihancurkan. Bersiaplah, Israel tidak sendiri. Tuhan ada di tengah-tengahmu. Saudara-saudari terkasih, ini bukan hanya tentang geopolitik. Ini bukan sekadar soal perang darat dan senjata. Ini adalah pertempuran antara terang dan gelap, antara rencana Tuhan dan pemberontakan terhadapnya. Ketika dunia mencaci, ketika media berdusta, ketika bangsa-bangsa menggertak Israel agar tunduk, apakah kita akan diam? Tidak. 1 Korintus 16 ayat 13 berkata, "Berjaga-jagalah dan tetaplah berdiri teguh dalam iman. Bersikaplah seperti laki-laki dan tetap kuat." Kita bukan panggilan untuk menjadi netral, kita dipanggil untuk berpihak pada kebenaran. Dan kebenaran itu sedang dikepung di Yerusalem. Setiap kita yang membela Israel bukan sedang mencari popularitas, kita sedang memperjuangkan garis keturunan janji. Dari tanah inilah Mesias datang, dan di tanah ini juga dia akan kembali. Maka jangan tawar hati ketika dunia mengolok, jangan mundur saat kita dicap ekstrim atau fanatik. Lebih baik dicap fanatik oleh dunia daripada dicap pengkhianat oleh Tuhan. Sekaranglah waktunya untuk membela Israel dengan mulut kita, doa kita, suara kita, dan bahkan hidup kita. Biarlah setiap konten yang kita buat, setiap renungan yang kita tulis, setiap video yang kita sebar menjadi pedang di tangan Tuhan untuk menggugah hati umatnya di seluruh bumi. Jadilah
suara profetik di tengah badai. Jadilah terang di tengah kebutaan dunia. Dan yang terpenting, jadilah penjaga tembok Yerusalem. Karena Yerusalem adalah pusat dunia, dan dari sana takhta Tuhan akan ditegakkan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu.
Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.